Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Bentrokan pecah antara warga Kabupaten Bungo dan pekerja tambang batu bara di Jambi. Bentrokan dipicu oleh ratusan warga yang nekat menutup jalan menuju tambang dengan portal. Bentrokan antara warga dengan karyawan pabrik batu bara di Kecamatan Muko Batin 7, Kabupaten Bungo, Jambi memanas. Bentrokan dipicu ratusan warga yang mengatasnamakan berasal dari 5 desa menutup jalan menuju tambang dengan portal. Pihak pabrik diduga menyerobot lahan warga. Kekesalan warga semakin memuncak setelah truk pabrik menabrak portal yang dipasang warga. Akibat bentrokan, mobil milik kontributor iNews rusak. Bentrokan mereda setelah aparat Polres Bungo turun dan membubarkan warga. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak dan warga lingkungan 15 Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara menggerebek lokasi judi tambak ikan. Mereka menghancurkan dan membakar mesin judi. Bakarkan terus. Warga lingkungan 15 Jalan Kapten Rahmabudin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan yang didominasi emak-emak menggerebek 2 lokasi perjudian, yaitu di Jalan Baru Gang Sedar dan di Jalan Besar Kapten Rahmabudin Terjun, Medan, Marelan. Mereka menghancurkan mesin judi dengan batu dan kayu, kemudian membakarnya. Emak-emak ini menuding lokasi perjudian inilah yang membuat anak dan suami mereka tidak pulang ke rumah karena asik bermain judi. Menurut warga, lokasi judi di lingkungan mereka juga memicu tindakan kriminal. Warga sering mengeluhkan kehilangan hasil panen, hewan ternak hingga tabung gas. Yang berada di lingkungan 15 ini kan merasa resah. Dengan adanya perjudian itu, anak-anaknya pun tak pulang. Udah itu, ada pun telantar selop-selop yang bagus, pisang, ayam, bebek, kandang ayam yang plastik itu hilang, berhilangan semuanya. Warga, petugas keamanan, dan kepala lingkungan bersepakat dengan penjaga lokasi perjudian agar tidak beroperasi kembali di kampung mereka. Warga berharap tutupnya lokasi judi bisa memberikan ketenangan saat beribadah di bulan Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku gendam yang sering beraksi di Mall Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengelabui korbannya, pelaku mengaku sebagai orang pintar yang bisa menyembuhkan santet. Tim Resmo Polrestabes Semarang menyergap komplotan pelaku gendam yang kerap beraksi di Mall Kota Semarang, Jawa Tengah. 3 orang pelaku, Andreas, Rio, dan Hermansyah, diamankan saat berada di ruang karaoke di kawasan Kopeng, Salatiga. Satu pelaku lainnya, Hendrik, disergap saat sedang tidur di rumahnya di daerah Klaten, Jawa Tengah. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Selama 1 bulan terakhir, komplotan gendam ini beraksi di 2 mal besar dengan sasaran perempuan yang berbelanja sendiri. Modusnya, pelaku mendekati target korban dan mengaku sebagai orang pintar. Mereka mengatakan korban terkena ilmu hitam dan bisa menyembuhkannya. Korban yang terperdaya diajak ke tempat sepi dengan dalih diobati dengan media sebutir telur. Korban yang berada di bawah pengaruh gendam menurut saat diminta kartu ATM beserta PIN-nya. Buktinya telur itu tadi ya Pak ya. Saya diperlihatkan seperti itu, ada hal-hal gaib seperti itu. Katanya mau dibantu untuk dibersihkan. Selanjutnya diminta ATM-nya. Yaitu dengan cara mendatangi korban, kemudian para pelaku 2 orang awalnya mendekati korban dan berkomunikasi bahwa korban mempunyai dilihat ada yang kurang ataupun diterawang oleh para pelaku ini mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Petugas menyita barang bukti berupa 17 kartu ATM, uang tunai, 1 butir telur, peniti, serta jarum emas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan.
Seorang anak di Cianjur, Jawa Barat tega membacok ayah kandungnya sendiri dengan sebilah golok hingga tewas. Saat ditangkap, pelaku berpura-pura lupa ingatan. Inilah Ahmad Sidik, pelaku yang tega membacok ayah kandungnya sendiri saat ditangkap di Mapolsek Cugenang. Pelaku hanya terdiam dan pura-pura lupa ingatan. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya di Kampung Sayang, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Menurut polisi, pelaku membacok ayah kandungnya hingga tewas karena tidak terima ketika dibangunkan saat tidur siang di dalam kios. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, dibacok leher, yang kena leher. Ada berapa kali bacok? 3 kali. 3 kali. Saat posisi bapaknya ini lagi ngapain itu? Sedang duduk, tiba-tiba anaknya sebangun tidur, mengambil golok, langsung. Polisi masih mendalami keterangan pelaku termasuk memeriksa kejiwaannya karena pelaku terkadang bisa menjawab pertanyaan petugas dan terkadang tiba-tiba lupa ingatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kasus anak bunuh ayahnya di Cianjur sudah terhubung dengan Panit Satreskrim Polsek Cugenang, Ibtu Saleh Darsono. Selamat sore, Pak Darsono. Selamat sore, Bu Gila. Ya, Pak, bagaimana Pak perkembangan kasus dari anak bunuh ayah ini? Ya, terima kasih waktunya, Bu Gila. Sementara untuk perkara anak membunuh orang tuanya di wilayah hukum Kecamatan Cugenang Cianjur sudah mulai masuk ke arah penyidikan, Bu. Dan sementara si pelaku sendiri sudah diamankan di Polsek Cugenang. Dan kalau memang nantinya ada dugaan dia mengalami gangguan kejiwaan, mungkin nanti kami akan melakukan pemeriksaan di secara psikologi, Bu. Rumah sakit kita, Bu. Gitu, Bu. Baik, Pak Darsono, pada saat kejadian, apakah anak ini langsung secara tiba-tiba membacok ayahnya atau ada sebab yang melatar belakanginya, Pak? Seperti apa? Apakah ada cekcok atau seperti apa? Memang kalau melihat kejadian si anak, dia nggak pernah marah ke bapaknya. Karena memang sehari-hari juga dia biasa membantu bapaknya. Hanya memang waktu bangun tidur, langsung ambil golok, langsung menganiaya bapaknya itu. Cuma hanya sementara memang kalau kita lihat motif, nah, si anak ini tentunya si bapaknya rujuk kembali dengan kandungnya itu. Karena kebetulan memang antara bapak dan ibu kandungnya kan cerai. Nah, dia pernah memohon dari bapaknya untuk rujuk kembali. Itu rupanya yang dia kekuatan menganiaya terhadap. Baik, tapi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan sementara, Pak, untuk hubungan sehari-hari antara anak dan ayah ini seperti apa, Pak? Apakah sering ada konflik? Apakah anak ini sering dimarahi atau seperti apa? Dari hasil tangan yang kami kumpulkan di pemeriksaan maupun sementara memang tidak ada permasalahan. Karena sementara ada yang lain, bapaknya itu sangat sayang tersangka ini, perannya ini. Demikian, Bu. Artinya memang hubungannya selama ini terlihat baik-baik saja antara ayah dan anak ini, Pak, ya? Betul, Pak. Kemudian siapa saja, Pak, yang sudah diperiksa, Pak, atas kasus ini? Ya. Siapa saja yang sudah diperiksa, Pak, selain pelaku? Siapa lagi saksi-saksi yang diperiksa, Pak? Sementara sudah melakukan orang saksi yang satu dan saksi lainnya itu akhirnya datang ke TKP setelah kejadian dan termasuk saksi yang mengamankan bilah golok. Jadi sementara kami 4 orang saksi. Baik, Pak. Kemudian setelah ini kapan, Pak, hasil pemeriksaan kejiwaan dari anak ini akan bisa keluar dan diumumkan pada publik? Jadi memang ada di arah sana, kalau diduga gangguan kejiwaan. Mungkin kami coba lakukan sampai
dilakukan opsi Pak. Ya mungkin nanti setelah mabuk mungkin kami dia hingga rumah sakit jiwa periksa dan dilakukan opsi mungkin nantinya. Kemudian Kemudian Pak, ancaman hukuman seperti apa yang nantinya akan dikenakan terhadap pelaku Pak? ya, sementara memang dalam perkara ini kami kenakan primernya pasal 338 tentang pembunuhan Pak, menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman hukuman terus sambil kita dengan pasal penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu Pak. David. Baik, terima kasih Ibtu Saleh Darsono atas informasinya. Kita nantikan terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Selamat sore Pak. Pemirsa, terdesak kebutuhan ekonomi, seorang gadis belia nekat menjual keperawanannya kepada pria hidung belang melalui perantara muncikari. Namun sang gadis justru diperkosa setelah sebelumnya sempat dicekoki minuman keras. FJ dan IR terpaksa harus berurusan dengan unit PPA Satreskrim Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara, lantaran terlibat kasus perkosaan terhadap WS, seorang gadis belia, warga Padang Sidimpuan. Korban mengaku disekap dan diperkosa oleh IR setelah sebelumnya dicekoki miras hingga mabuk di sebuah warung miras di desa Sopotinjak, Mandailing Natal. Namun kepada polisi, FJ, sang muncikari, mengaku bahwa korbanlah yang datang menawarkan keperawanannya seharga 25 juta rupiah karena terdesak kebutuhan ekonomi, yang dibuktikan berdasarkan salinan percakapan via aplikasi percakapan. Ironisnya, bukannya mendapat uang hasil menjual keperawanan, korban justru dijual kepada pria pengangguran. Di mana laporan tersebut mengatakan bahwasanya si korban disekap di dalam sebuah warung yang ada kamarnya, di mana si korban terlebih dahulu diberi minuman sehingga korban pingsan dan dimasukkan ke dalam kamar. Lalu keesokan harinya korban bangun dari tempat tidur dan si korban sudah tidak mengenakan pakaian. Di dalam kamar dilihatnya ada laki-laki. Sementara polisi masih mengembangkan kasus karena pengakuan korban dan muncikari yang berbelit-belit. Ditolong oknum anggota Linmas Kelurahan Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat dari kejaran orang tak dikenal, penyandang tunawicara di Bekasi, Jawa Barat justru diperkosa. Ya, sebelumnya korban dipaksa minum minuman keras yang dicampur pil koplo. Orang tua NS warga Bekasi, Jawa Barat tidak menyangka anak gadisnya diperkosa oknum anggota Linmas atau Perlindungan Masyarakat Kelurahan Duren Jaya. Ironisnya, korban merupakan penyandang tunawicara. Pelaku yang tahu aksi bejatnya dilaporkan ke pihak berwajib mengancam keluarga korban untuk mencabut laporan tersebut dan berdamai. Pemerkosaan gadis 20 tahun itu terjadi ketika korban ditolong pelaku saat ada orang tak dikenal mengejarnya dalam perjalanan pulang dari musola. Bukannya mengantar korban ke rumah, pelaku yang dikenal sebagai anggota Linmas Duren Jaya justru membawanya ke areal pemakaman Jati Duren Jaya. Pelaku kemudian memaksa korban meminum minuman keras yang telah dicampur dengan pil koplo. Saat korban mabuk, pelaku merenggut kehormatannya. Saat peristiwa tersebut berlangsung, warga setempat mempergoki perbuatan pelaku dan menolong korban. Selain mengalami kekerasan seksual, tubuh korban juga luka-luka. Drop, psikisnya ngedrop, kayak nangis gak? Mabok, ya kayak orang linglung lah, gimana bengong. Karena gitu. kan di situ dicekokin. Rangkaian itu kan tuh dari pelaku pertama juga yang belum kita ketahui identitasnya. Setelah rusuk ke sini ada Polda Mamar. Mamarnya di mana? Rusuk. Oh, di rusuk. Itu kira-kira bekas apa? Pukulan. Oh, pukulan. Tertumpul. Terus ada remasan di payudaranya. Mamar juga, bekas cekikan nggak ada. Dan yang terakhir itu selaput darahnya. Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Sementara polisi masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya.